Rido itu suppressing buat saya. Menakutkan itu loh. Ngomong. Ya awalnya kalau nggak kenal sih ngeliat Rido itu sombong, cuek gitu kan. Cuek, sombong, terus nggak bisa memulai obrolan di awal gitu. Dia memiliki aura yang mengintimidasi gitu mungkin. Dia keren, dia ya sedikit agak pendiam. Kan saya kan ini ya, kalau bergaul gitu kan jarang memikirkan sopan santun biasanya lah. Tapi pas ketemu Rido ini kayak harus melakukan sopan santun. Nggak pendiam banget. Oke lah, bisa lah buat berteman sama dia. Cuma kadang ada sisi yang dia nggak nyambung, ada yang sisi dia egonya lebih tinggi dari lawan bicaranya. Tapi maklum lah, namanya masa-masa muda yang menggelora kan. Tapi setelah kenal ya gimana ya, jadi lebih rileks lah, lebih terbuka. Tahu seluk-beluknya dia itu, apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka itu jadi tahu. Batasan-batasan yang nggak perlu diomongin semua itu nggak perlu gitu. Ya yang penting-penting aja lah ngomong sama Rido. Warna itu penting dalam seni rupa karena bagian untuk membentuk visual ya. Jadi kalau seni rupa tanpa warna ya nggak bisa, susah. Kalaupun dia buta warna, itu kan cuma cara dia melihat warna dengan orang normal yang berbeda kan. Jadi akhirnya warna tetap penting sebenarnya kan. Cuma sudut pandang dia untuk menilai warna itu doang yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kalau di kebentukan mungkin penting dia masalah warna, soalnya yang lihat kan dominan kan, yang menikmati kan normal gitu kan. Cara kajian itu bukan masalah warna aja itu, kecuali itu cuma sekedar kreativitas. Misalnya kamu masuk desain gitu kan, atau kamu masuk apalah gitu. Kalau desain ya penting itu warna, soalnya kamu berhadapan dengan klien gitu kan. Dalam seni rupa pun bukan hanya warna yang dibicarakan, ada garis, ada komposisi, ada yang lain-lain, ada konsep dan lain-lain. Jadi warna itu ya bagian dari seni rupa itu sendiri, cuma nggak terlalu penting juga di situ. Masih ada yang lain gitu. Kalau dia nggak bisa menguasai yang lain ya berarti dia nggak bisa menggambar dong. Gambar kan nggak harus dengan warna. Parsial itu kan bukan buta warna total dia, tapi dia bisa ngelihat tapi cuma sebagian gitu. Pertama kali sadar itu ya pas pertama gambar tentang warna, itu SD atau TK itu yang ngasih tahu itu ibu. Malah dikasih lihat ibu spidol warna itu diacak, disuruh pilih itu nggak bisa. Dari SD itu udah bermasalah semua tentang warna. Misalnya suruh gambar laut gitu, dia kasih lihat ke teman-teman, aku yang bikin sendiri gitu kan. Teman-teman malah nggak sama guru-guru waktu itu malah nggak sepakat gitu kalau itu bagus gitu. Salah satu teman juga bilang tuh, lautnya darah, dia bilang kan. Terus guru juga bilang, ini lautnya darah, dia bilang. Loh kok darah gitu? Iya ini lautnya merah, dia bilang. Ternyata kan ibu yang ngasih tahu kalau kamu nggak bisa lihat warna ternyata gitu. Kalau untuk pertama kali kenal Rido itu di SMSR, itu Sekolah Menengah Seni Rupa sederajat dengan SMA. Jadi ketemu Ridonya itu cuman sebatas teman satu kelas gitu. Cuman nggak beberapa lama setelah itu akhirnya DO dari SMSR. Udah setelah itu nggak pernah ketemu Rido lagi, dan waktu sekelas pun cuman teman kayak say hello doang gitu. Waktu sebelum tes itu saya masih tahu saya buta warna gitu, tapi saya nggak ngakuin gitu. Maksudnya ini kayak ini aja kekhawatiran ibu aja kayaknya gitu. Sebenarnya saya bisa ngeliat warna kok gitu, karena nggak pernah dites aja gitu mungkin kan. Akhirnya percaya diri aja gitu, percaya diri. Soalnya orang pas tes kan cepat tuh, selesai gitu kan. Gampang ternyata gitu. Pas yang awal itu yang hitam putih bisa lihat 29 gitu, pas dibalik nggak tahu lagi. Nah itu asal ngomong gitu, 31, 29 gitu, 40 gitu. Nah gitu. Nah terus buta warna total, malah kalau pas dites itu malah dibilang buta warna total malah. Ya kan ada tulisannya itu buta warna sebagian, buta warna total.
Nah, yang dicoret itu buta warna. Akhirnya kan ya masa gara-gara ini aja nggak lulus gitu kan, ya ajak Oki gitu. Kita pergi tuh ke ini salah satu puskesmas itu di Jalan Parangtritis itu puskesmas Sewon 1. Kita pergi berdua. Nah di sana posisi aku tuh jadi sebagai Rido Rizky, megang KTP Rido gitu kan. Belum tes urin itu, cuma tes buta warna. Nah, dan bodohnya rumah sakitnya sama, pengujinya juga sama gitu. Ternyata dia ingat nama gitu kan. Agak heran, kok tiba-tiba Rido Rizky-nya lancar gitu tes buta warnanya. Jadi kita ketahuan gitu. Ini masnya bukan Rido ini, dia bilang. Soalnya pas tes, Oki tes gitu kan, pakai identitas saya Rido Rizky gitu, dipanggil terus dia tes kan. Bapak kan ingat mungkin saya buta warna kemarinnya gitu kan, terus saya nongol-nongol tuh lihat, oh bisa Oki, bisa gitu kan. Bisa. Nah, akhirnya kan ketahuan, ya udah pindah rumah sakit aja gitu Ki gitu. Langsung cabut keluar dari puskesmas Sewon 1 tuh, terus mikir di luar kan, mana lagi ya deh biar bisa tes buta warna sama tes urinnya. Ya udah ada satu lagi di utaranya kampus, puskesmas Sewon 2. Nah kita coba ke sana, masuk ke sana. Alhamdulillah di sana semuanya lancar gitu kan, dari mulai tes urin sampai tes buta warna gitu. Nah, akhirnya dapat surat terangan dari puskesmasnya kalau Rido udah selesai dan berhasil buat tes warnanya. Jadi inisiatif buat tes buta warna itu bukan karena pengen jadi sosok superhero atau gimana, nggak. Jadi kerasa 1 bulan penuh kita bimbingan itu dibilang keras nggak keras juga, cuman kerasa banget loh perjuangannya. Terus tiba-tiba pas sudah mau di garis finish buat masuk tes isi, masa teman satu bimbingan sama-sama berjuang gitu gagal masuk isi cuman karena gagal tes buta warna gitu ya. Mikirnya gitu aja, jadi lucu banget gitu loh. Tiba-tiba dia harus balik ke Padang gagal masuk isi karena nggak lolos tes buta warna gitu. Saya masuk isi itu kan ilegal sebenarnya, nggak, kan pelanggaran itu. Masuk isi kan harus tes buta warna gitu kan. Tapi saya mikir, oh seni itu bukan masalah warna aja gitu. Kalau seni masalah warna, berarti seni itu kan ada batasannya. Seni kan ya bebas gitu, maksudnya seni nggak ada batasannya, mau seni yang kayak apa gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan udah banyak gitu. Kalau seni dibatasi dengan warna atau penglihatan gitu, ya berarti seni nggak sebebas itu berarti kan. Jadi saya nggak ngerasa bersalah minta tolong teman buat tes, memalsukan identitas gitu ya. Kenal Rido itu waktu dia pertama mau masuk kuliah di ISI. Waktu bimbingan itu ada kelas kayak cat air gitu kan. Anak-anak itu bikin cat air. Di beberapa anak-anak itu eksekusinya waktu itu view-nya rektorat ISI. Nah waktu itu aku lihat Rido itu gambarnya itu atapnya itu warnanya ungu. Nah, sementara terakota itu kan unsur warnanya nggak ada ungu sebenarnya. Adanya merah, oranye kayak gitu kan. Tapi aku melihat objeknya tepat, secara perspektifnya tepat sekali. Terus aku sama ada temanku bilang, keren juga ya, itu atap warnanya ungu. Terus kita mendiskusikan itu tentang atapnya yang warna ungu itu. Jangan-jangan memang ada unsur ungu tuh, mungkin dari cahaya langit atau apa gitu lah. Habis itu aku diskusi lanjut, teman-temannya seniornya bilang, itu Rido buta warna loh dah. Aku ngakak, kita debatin tapi dia ternyata memang buta warna, tapi bagus gambarnya. Selama dia kenal sama aku beberapa kali itu sering diskusi tentang warna. Mungkin karena aku bisnisnya warna ini kan, jualan. Nah di situ tuh aku kasih pemahaman beberapa kali ke Rido. Warna ini begini gitu loh. Karena dia memang akhirnya meriset warna itu berdasarkan teman-temannya. Kalau Rido buta warna awalnya nggak tahu. Ya tak pikir yo sangat sulit seharusnya orang buta warna untuk walaupun ada, cuman aku nggak menyangka kalau Rido itu ternyata buta warna itu nggak nyangka sebenarnya. Tadinya yo tak kira yo nggak separah itu buta warnanya. Dia susah membedakan hijau sama merah kan. Bahkan di lampu merah jalan itu kadang dia salah itulah, itu ternyata separah itu. Pemahaman warnanya itu lebih. Jadi
kadang tanyanya agak aneh gitu loh. Suatu malam kan aku nginep sana, terus dia nyampur cat untuk melukis. Habis itu dia tanya, oh Ndri, ini abu-abunya udah ada hijaunya belum di dalamnya itu. Aku ngerasa itu abu-abunya waktu pertama kali ditanya itu aku ini loh, nggak tahu itu bedanya, ini abu-abu ada hijaunya atau enggak itu belum kerasa. Nah itu pelajaran dari Ridho itu sebenarnya itu, kalau buat aku pribadi. Nah setelah itu baru aku ini melihat abu-abu itu lebih jauh gitu loh. Oh ini ada hijaunya, oh ini ada merahnya abu-abunya, walaupun itu tipis sekali merahnya di sana. Dan Ridho bisa mendeteksi itu, walaupun dia buta warna ternyata. Gitu. Tak pikir dia tuh mau ngetes aku. Pikirannya aku ini nggak pernah tahu warna, soalnya kan lukisanku kan dominan terang tuh gitu. Oke lah, oh ini paling ngetes dia nih. Dan ada satu kejadian yang cukup aneh gitu, menurutku. Selama aku kenal kalau dia buta warna gitu. Itu pas kita makan, salah satu warung lah di Sewon. Dia makan, pesen apa gitu, terus minumnya teh panas gitu. Nah di situ aku mulai sadar gitu. Ketika dia tiba-tiba ngobrol, ini teh kok hijau banget sih? Hah? Teh hijau? Anda gila ya Anda? Ini dari mana hijaunya? Ini coklat ini. Iya emang aku nggak bisa bedain warna. Oh ya itu aku mulai tersadar dari situ. Bahasanya dia benar-benar buta warna. Sampai teh aja nggak bisa, warna teh aja nggak tahu. Paling dia taunya kalau daun itu hijau ya. Teh itu kan hijau nih bahan dasarnya. Dia menganggap semuanya yang diminum yang berbau herbal itu berarti hijau gitu kan. Menurutku Ridho lebih detail sih untuk melihat itu. Gila nggak? Jadi parsialnya dia itu bukan jadi kekurangan ya, kayak misalkan aku ragu-ragu pasti, tapi bukan jadi takut ya untuk naruh warna itu. Tapi menurutku Ridho lebih detail ngeliat, enggak ini merahnya nggak hanya merah gitu. Dia ada ngomong ada orange-nya, ada sedikit kuningnya, ada sedikit okernya misalnya seperti itu. Malah Ridho yang lebih detail untuk membahas merah apel itu seperti apa. Ridho sangat serius terhadap warna. Awalnya pola dia berkarya kan dia berusaha untuk mencari warna yang sesuai dengan warna yang dilihat oleh orang umum. Jadi dia kadang tanya temannya untuk mencocokkan warna. Nah, kalau untuk membandingin ini apelnya harus mirip lukisannya sama warna apel itu, menurutku Ridho kelemahannya mungkin apa merahnya ini sudah sematang seperti apel itu. Saya melihat gitu, sahabat saya Ridho gitu, dia tipikal orang yang sebenarnya cuek soal itu gitu, tapi dia menyadari itu ada di dalam dirinya gitu. Di satu sisi saya pikir dia sebenarnya mengerti gitu, tapi melihat tidak gitu. Justru lebih ekstrim daripada saya soal tidak mengetahui tentang apa itu warna. Tapi satu prinsip yang saya suka dari dia, kenapa dia masih melukis dan kenapa dia melakukan hal itu sampai hari ini, dia hanya memahami dalam tanda kutip, mungkin ini versi saya gitu. Dia hanya memahami apa itu gelap, apa itu terang, kenapa itu dibikin, kenapa itu tidak dibikin. Kendala secara fisik ada gitu, karena perkuliahan dituntut everything is normal gitu. Efek di badan, pusing, mual, bahkan saya muntah ketika mengerjakan satu part yang namanya intensitas warna. Bagaimana mencampur warna dari primer sampai akhirnya menjadi 12 tingkatan, sedikit sampai menjadi sempurna, bahwa 12 tingkatan itu menjadi grade-nya benar gitu. Warna bunga itu harus solid gitu. Yang merah itu benar-benar merah bunga gitu kan. Putihnya emang putih, benar-benar putih. Kan ada mawar putih, mawar merah gitu kan. Hijaunya benar-benar hijau, daun yang hidup gitu kan. Nah, kan saya paksain itu, paksa. Akhirnya pas lukisan itu jadi, kayak trauma, mata itu melihat kayak trauma gitu. Jadi benar-benar, ya saya melihat ya biasa aja, maksudnya. Tapi pas saya fokusin,
ini warna apa sih, ini warna apa, jadi trauma dia, pemahaman itu jadi beda dia. Pusingnya ya ketika ngepastiin objek itu warna apa gitu, maksudnya nggak di lukisan aja, di kehidupan gitu. Tiba-tiba batu itu jadi biru, ya saya sadar itu batu itu jadi biru gitu kan, kok biru gitu, ya mikirnya ya karena kecapean aja mungkin gitu, tapi nggak sampai mual, nggak sampai apa gitu, ya biasa aja ya, batu biru gitu, gitu aja. Kayak kapan lagi ngeliat batu biru. Saya bilang buta warna nggak sebagai hambatan karena saya dari pertama kali melihat ya kayak gini gitu. Beda masalahnya kalau saya dulu nggak normal, tiba-tiba saya buta warna, kan bingung gitu kan. Kalau hambatan itu ya masalah pemilihan, misalnya saya mau beli apa gitu, atau ditanya orang ini warna apa, ya cuman itu aja masalahnya. Karya-karya yang sebelumnya itu kan dia ada tujuannya sih bro. Tujuannya bahwa ini nggak sembarang, kayak misalnya aku debat sama dia masalah kain kelipet itu, dia ngomongin gimana nih kain ini, apa yang kamu lihat itu, berarti kan dia ada maksud itu, ada peristiwa, ini bisa ketarik, bisa kesenggol, bisa apa ya. Aku debat di situ sama dia ngomongin masalah kain itu aja, kan brengsek gitu. Itu kan dia lebih mengangkat tentang kejadian ya, peristiwa. Bagaimana dia mengkonstruksi sebuah lukisan memperlihatkan peristiwa yang sudah terjadi. Jadi si apresian menerka-nerka peristiwa apa yang sebelumnya terjadi terhadap lukisan itu. Kalau dulu kan masih mikirnya tentang gimana lukisan itu punya cerita. Akhirnya kan bikin lukisan yang arahnya lebih ke metafor lah. Ada gelas pecah di meja gitu, itu menceritakan apa gitu misalnya, yang sifatnya lebih ke simbolik gitu kan. Kalau aku ngikutin dia, yang paling menarik menurutku yang dari teknik yang lama itu ini gambar beling itu dia. Bentuknya apa, sudut ruangan gitu, terus ada pecahan kaca kecil itu, jadi orang bahkan kadang-kadang nggak sadar di sana ada pecahan kaca, ada pintu rokok. Sempet olok-olok loh, ngapain kamu kuliah lama-lama di sini cuma gambar beling gitu. Tapi bagus itu secara teknis, secara komposisi, secara warna gitu. Pas tak tanya, sebenarnya kamu melukis apa tadi? Dia malah tanya balik, ya menurutmu kayak gimana? Di sana benda-benda itu bercerita sendiri gitu. Menurut Rido seperti itu. Anjing, ini keren banget ya, belum tentu orang bisa buat kayak gini. Nah itu paling aku suka ya, dari karya dia ya, yang beling itu ya. Itu hanya neck gitar gitu, dengan komposisi yang zoom in gitu. Saya lupa tajuknya apa, entah nada yang hilang atau apa, secara naratif gitu. Secara refleksi itu mewakili orang banyak, dan salah satunya yang merasa terwakili itu saya. Karena saya dasarnya orang Minang ya, orang Minang itu kan sastranya tinggi tuh, maksudnya masalah metafor atau apa gitu kan. Saya kan mikir akhirnya, ini saya bikin sastra ini gitu, lukisan ini sebagai simbol aja gitu kan. Jadi gimana rupa itu, bentuk itu bisa menjadi sebuah puisi. Akhirnya kan saya mikir, puisi itu bukan masalah tulisan atau ucapan, ya puisi itu tragedi gitu. Apa yang saya bikin tentang bentuk gitu, terus orang lihat sensasi, Do, lukisanmu keren ya nuansanya gitu. Saya kayak gimana ngeliatnya, dia bilang gitu kan. Sensasi yang dia dapat itu dari melihat langsung karya itu gitu, bukan yang saya menceritain, ini ceritanya tentang ini mas, enggak gitu. Kalau yang sekarang kan lebih kesadaran kepada saya sendiri maksudnya. Akhirnya kan saya mikir mengarang cerita itu kan, akhirnya saya terbebani dengan itu. Yang saya alami aja gitu, masalah teknik aja gitu. Lukisan itu ya lukisan itu sendiri gitu. Lukisan itu bukan sebagai alat komunikasi untuk menceritakan hal yang lain bagi saya yang sekarang gitu kan. Lukisan itu ya apa yang dilihat, apa yang hadir itu ya itu dia gitu. Bukan berarti saya nggak suka ya, maksudnya lukisan yang bernarasi, saya suka itu. Tapi kan akhirnya kan saya sadar saya nggak bisa ngarang cerita. Ya saya juga mikir pengalaman hidup saya biasa-biasa aja gitu. Maksudnya nggak sedramatis apa gitu untuk saya ceritain ke orang, nggak gitu. Apa yang menarik buat saya aja ya saya bisa gambar, saya bisa bikin sesuatu yang seperti ini gitu ya, saya bikin aja gitu. Jadi nggak perlu juga ngarang cerita atau apa gitu. Di perkembangan karya-karyanya selanjutnya,
dia malah melihat warna itu jadi seperti ini ya, seperti impresi-impresi cahaya. Jadi lebih kepada proses pembentukan terjadinya warna, bukan apa itu warna. Ya kalau sekarang kan mikirin objek gitu. Oh, makin banyak pelajaran diisi, makin banyak berteman, terus diskusi, akhirnya kan mikirnya jadi beda gitu. Terus nyari esensi-esensi dari lukisan itu sendiri gitu. Objek itu apa gitu kan. Ya makanya jadinya sederhana aja. Ini nggak perlu, ya nggak usah gitu. Ini nggak perlu, nggak usah. Narasi yang nggak perlu, ya nggak usah gitu. Kontennya ya bentuk aja gitu, bentuk cahaya. Impresi cahaya itu kan membentuk warna. Warna itu kan dibentuk dari cahaya sebenarnya. Kemudian membentuk volume, bentuk. Jadi kupikir karya-karya Rido memang berangkat dari warna yang lebih kuatnya. Misalnya hijau itu kan paduan antara biru dan kuning gitu. Jadi saya nggak bikin hijau itu di lukisan. Kalau dari jauh kan jadi hijau dia, karena tumpukan biru, kuning, biru, kuning, biru, kuning, biru, kuning, kecil. Nah, terus dari jauh kan, apalagi kanvasnya gede kan orang lihat hijau itu. Tapi pas dilihat dekat itu nggak ada warna hijau ternyata. Adanya biru sama kuning, nah gitu. Atau orange misalnya, orange, terus bikin kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, merah, ditumpuk. Akhirnya jadi orange dia. Pas orang lihat dekat itu detail, nggak ada warna orange ternyata di sana. Sadar di wilayah sana kan, akhirnya gimana teknik di lukisan itu juga bisa bicara masalah itu gitu. Akhirnya saya bikin lukisan itu bukan tentang masalah narasi yang membelakangi lukisan itu. Gimana orang nikmatin lukisan itu, dan maknanya emang yang hadir itu gitu. Maksudnya secara teknis cahaya atau warna. Jadi orang emang lihat cara kerja warna itu gimana gitu. Cara kerja cahaya gimana, cara kerja warna gimana, cara kerja cahaya dan warna itu membentuk objek gimana gitu. Akhirnya kan sadar orang di sana. Itu bisa direfleksin juga, maksudnya bisa diartiin juga ke masalah hal yang lain selain lukisan itu. Ketika orang itu melihat dengan detail, maka realitas itu udah nggak objektif lagi dia dilihat. Gimana objek itu bisa membentuk sesuatu yang realis gitu, sesuatu yang wujud gitu kan. Kan dia ngeliat cara kerjanya gitu kalau ngeliat detailnya gitu.
Oh, guru dulu Pak Zirwan gitu. Dia sering ngomongin di Jogja banyak seniman Padang yang di sana itu sukses gitu. Terus akhirnya kan mikir, oh bisa juga ke Jogja gitu. Maksudnya bukan masalah perkuliahannya, tapi lingkungannya gitu. Pak Zirwan kan tahu kalau saya buta warna itu, kan dia di SMK dulu dekat juga kan. Nah, terus dia tahu Ridho buta warna gitu. Tapi bagus ini lukisannya bagus gitu kan. Akhirnya kan Pak Zirwan juga lihat potensi gitu. Kalau buta warna itu ya bukan hambatan buat orang melukis aja gitu. Maksudnya orang buta warna juga bisa melukis gitu.